Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran tematik tema 9 kelas 4 Romawi 1 pilihan ganda. Nomor 1. Sesuatu yang harus kita terima disebut A. Kewajiban, B. Hak, C. Norma, D. Peraturan. Yang harus kita terima namanya adalah hak. Berarti 1B. Nomor 2. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah A. Menikmati lingkungan segar, B. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. C. Membersihkan lingkungan dari sampah. D. Memperoleh apa yang kita butuhkan. Tepatnya nomor 2 adalah kewajibannya. Kewajiban kita di lingkungan ya membersihkan lingkungan dari sampah. Nomor 3. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan terhadap lingkungan alam. A. Kewajiban manusia, B. Hak dan kewajiban manusia, C. Hak manusia, D. Manusia. Itu yang betul ada yang hak dan kewajiban, yang B. Nomor 4. Hak yang bisa didapatkan murid di sekolah adalah A. Merawat fasilitas sekolah, B. Menjaga kedamaian dan ketentraman sekolah, C. Mendapatkan perlindungan dan keadilan dari pihak sekolah, D. Membayar uang sekolah dan uang administrasi. Nomor 4 ini masih hak ya. Kalau hak berarti C. Mendapatkan perlindungan dan keadilan dari pihak sekolah. Soal nomor 5 dan 6. Lala, maaf Pak, bolehkan saya meminta waktu Bapak sebentar? Bapak Camat, iya ada apa ya? Lala, begini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak, apa boleh? Bapak Camat, oh iya silakan. Lala, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai camat? Bapak Camat, sekitar tahun. Lala, apa Bapak menikmati pekerjaan Bapak selama menjadi camat? Pak Camat, oh iya tentu. Lala, kalau boleh tahu sehari-hari Bapak pergi ke kantor mengendarai apa? Bapak Camat, kalau saya naik mobil. Lala, bagaimana? Apakah Bapak? Lala, apakah Bapak mempunyai anak? Kelas berapa sekarang? Bapak Camat, ya saya mempunyai seorang anak laki-laki. Sekarang kelas 4 SD. Lala, ya sudah Pak, saya rasa ini cukup. Maaf telah mengganggu Bapak. Terima kasih. Bapak Camat, ya sama-sama. Soal nomor 5. Narasumber yang terdapat pada teks wawancara di atas adalah A. Teman Lala, B. Wakil Camat, C. Bapak Camat, D. Lala. Nomor 5 narasumbernya adalah Pak Camat, yang C. Nomor 6. Teks wawancara yang di atas menceritakan tentang A. Kehidupan Bapak Camat, B. Kehidupan masyarakat desa, C. Anak Bapak Camat, D. Profesi Bapak Camat. Nomor 6 ini yang betul, kehidupan Bapak Camat, yang A. Nomor 6 adalah A. Nomor 7.
Nomor 7. Sebelum melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan adalah titik A. Mempersiapkan diri secara matang dan harus siap dalam memberikan pertanyaan. B. Mempersiapkan diri secara matang dan belum siap dalam memberikan pertanyaan. C. Mempersiapkan diri dan tidak harus siap dalam memberikan pertanyaan. D. Mempersiapkan diri secara matang dan tidak harus siap dalam memberikan pertanyaan. Nomor 7 yang betul ya, siap secara matang dan harus siap dalam memberikan pertanyaan, yang A. Nomor 8. Alat bantu yang biasa digunakan di dalam melakukan wawancara adalah titik-titik. A. Alat tulis dan alat perekam. B. Buku dan kabel. C. Mikrofon. D. Buku dan mikrofon. Nomor 8 ini tentunya alat tulis dan alat perekam. A. 9. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu A. Air, matahari, dan batu bara. B. Air, gas, dan hasil tambang. C. Batu bara, gas alam, dan hasil tambang. D. Air, matahari, dan hewan. Yang tidak dapat diperbaharui berarti ini yang C. Batu bara, gas alam, dan hasil tambang. Ini cuma tidak dapat diperbarui. Sepuluh. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di daerah pantai kecuali A. Penyewaan alat-alat menyelam. B. Penyewaan alat-alat pertanian. C. Jasa pemandu wisata. D. Penginapan dan hotel. Kecualinya yaitu adalah penyewaan alat pertanian. Di daerah pantai nggak ada yang mau bertani, nelayan. Nomor 14. Pemanfaatan lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di daerah titik-titik. A. Dataran rendah. B. Dataran tinggi. C. Daerah sungai. D. Daerah laut. Industri, peternakan, perumahan. Berarti 11 adalah yang A. Dataran rendah. 12. Berlian, belerang, dan fosfat merupakan contoh dari jenis sumber daya alam titik-titik. A. Sumber daya alam bukan logam. B. Sumber daya alam logam. C. Sumber daya alam industri. D. Sumber daya alam bukan industri. Nomor 12 yang betul adalah yang C. Nomor 13. Ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan disebut A. Melodi, B. Birama, D. C. Nada, D. Tempo. Nomor 13. Cepat lambatnya berarti tempo. Nomor 14. Rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya disebut titik-titik. A. Melodi, B. Birama, C. Nada, D. Tempo. Nomor 14 adalah melodi. 15. Ketika menyanyikan lagu Tanah Airku menggunakan tempo titik. Tempo A. Tempo lambat. B. Tempo sedang. C. Tempo lambat. D. Tempo campuran. Tempo lambat berarti yang A. Nomor 16. Lagu yang menggunakan tempo cepat. Lagu yang menggunakan tempo cepat adalah titik. A. Mengheningkan cipta.
B. Syukur, C. Tanah airku, D. Maju tak gentar. Lagu yang menggunakan tempo cepat adalah yang Maju tak gentar. 17. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah titik A. Energi angin menjadi energi panas, B. Energi angin menjadi energi angin, C. Energi angin menjadi energi gerak, D. Energi angin menjadi energi gesek. Nomor 17 yang betul adalah angin menjadi gerak. Nah, dengan angin layang-layang betul jadi gerak-gerak. 18. Perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya adalah A. Energi cahaya menjadi energi listrik, B. Energi cahaya menjadi energi cahaya, C. Energi matahari menjadi energi listrik, D. Energi panas menjadi energi listrik. Nomor 18 yang betul energi cahaya menjadi energi listrik, D. Energi panas menjadi energi listrik. Yang betul adalah nomor 18, energi cahaya menjadi energi listrik. 19. Perubahan energi listrik menjadi energi panas kecuali A. Kompor listrik, B. Penggunaan AC, C. Penggunaan oven, D. setrika. Yang B. Penggunaan AC. Nomor 20. Penggunaan gas LPG merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Perubahan energi tersebut adalah titik A. Gas menjadi panas, B. Panas menjadi gas, C. Kimia menjadi gas, D. Dinding menjadi panas. 20. Gas menjadi panas. Yang A. Ya, Romawi 2. Sebutkan kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nomor 21. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, B. Saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan, C. Melakukan kegiatan rebuisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal, D. Mengelola sampah dengan baik. Nomor 22. Sebutkan kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya, B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, D. Melakukan rebuisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Tag wawancara untuk soal nomor 23 dan 24. DVD. Anda telah menghabiskan banyak waktu bersama masyarakat desa sekitar hutan. Bisakah Anda gambarkan bagaimana situasi penghidupan masyarakat desa saat ini? Mul. Jika melihat penghidupan masyarakat desa, sebenarnya saat ini sudah dalam kondisi terjepit, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya alam. Lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan semakin sulit untuk diakses, karena penguasaan negara, pengusaha, dan pihak luar masyarakat lokal. Air menjadi sebagai kebutuhan dasar saat ini menjadi sulit karena kerusakan hutan. Secara sosial, masyarakat semakin kesulitan untuk mengkombinasikan antara usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian sumber daya alam itu sendiri. DVD. Mengapa terjadi demikian? Mul. Tekanan modernisasi membuat perubahan budaya dalam masyarakat, sehingga terjadi degradasi nilai-nilai lokal seperti yang ada pada masyarakat tradisional. Pembangunan telah merubah kehidupan masyarakat menjadi semakin jauh dari nilai-nilai lokal
yang selaras dengan kelestarian alam. DVD. Bisakah Anda berikan satu kasus yang menjelaskan hal tersebut? Mul. Saya melihat masalah energi di pedesaan menjadi hal yang serius. Masyarakat desa hutan pada umumnya menggunakan kayu bakar untuk sumber energi. Dan kebutuhan itu sudah mencapai taraf yang menurut saya sudah di atas kemampuan hutan untuk menyediakannya. Namun, kan tidak bisa kebiasaan ini kemudian dihapuskan begitu saja. Namun harus ada cara untuk menyediakan kayu bakar tanpa merusak hutan. Misalnya, dengan mengembangkan persediaan stok biomasa untuk kebutuhan energi. Bisa pada lahan masyarakat atau lahan umum seperti tanah desa. Inovasi juga perlu dilakukan seperti pengembangan alternatif sumber energi dari kayu bulat menjadi serbuk. Pemanfaatan sekam atau yang banyak berkembang adalah biogas. Nomor 23. Berdasarkan hasil wawancara di atas, usaha pelestarian kekayaan hayati yang dilakukan adalah titik-titik. 23. Yaitu mengembangkan persediaan stok biomasa untuk kebutuhan energi. Bisa pada lahan masyarakat atau lahan umum seperti tanah desa. Inovasi juga perlu dilakukan seperti pengembangan alternatif sumber energi dari kayu bulat menjadi serbuk. Pemanfaatan sekam atau yang banyak berkembang adalah biogas. 24. Tema pada dialog wawancara di atas adalah titik-titik. 24. Tema dialog wawancara di atas adalah usaha pelestarian kekayaan hayati. 25. Bagaimana pemanfaatan alam yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya? 25. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik maupun biotik. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan boksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya seperti culak, badak, dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Nomor 26. Sebutkan manfaat air bagi kehidupan manusia selain untuk minum, mencuci, dan mandi. Nomor 26. Manfaat air selain untuk minum, mandi, dan mencuci adalah sebagai sarana transportasi. 2. Sebagai sarana wisata atau rekreasi. Juga sebagai sarana irigasi atau pengairan, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. 26.
27. Apa yang dimaksud dengan tempo? Macam tempo. 27. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu atau cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lambat, 2. Tempo sedang, 3. Tempo cepat. Nomor 28. Lagu Desaku Yang Kucinta. Lagu di atas menggunakan tempo titik-titik. Tempo sedang. 29. Energi yang dimanfaatkan pada gambar di bawah ini adalah nomor 29. Kincir angin menggunakan energi angin. Atau energi angin yang dimanfaatkan pada kincir angin. Nomor 30. Sebutkan dan jelaskan macam-macam energi. Nomor 30. Macam-macam energi yaitu energi bunyi. 1. Energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, bunyi gong, dan lain-lain. 2. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi panas juga disebut energi kalor. 3. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Demikian pembahasan soal tema 9 kelas 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.